Willy akan mengajarkan kalian mengenai past tense ya. Past tense itu adalah salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk kejadian masa lalu. Jadi ketika kita ingin membicarakan sebuah kejadian di masa lalu dalam bahasa Inggris, kita menggunakan past tense ini ya. Sir Willy akan menjelaskan tahap demi tahap sesederhana mungkin agar kalian semua dapat mengerti dengan benar dan baik. Nah, kita langsung saja masuk ke polanya atau patternnya. Itu dalam bahasa Inggris untuk past tense, kalimat positifnya itu rumusnya subject ditambah verb 2 ya. Nah, verb 2 ini sendiri terbagi menjadi dua ya. Ada regular verb, ada irregular verb ya. Untuk regular verb itu contohnya untuk verb satunya play, verb 2-nya itu play, dalam past tense itu menjadi played ya. For example, I played soccer yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Kemarin itu kejadian di masa lalu, jadi kita menggunakan past tense ini. Nah, lalu ada verb 2 yang irregular. Irregular itu tidak biasa, jadi bentuknya berubah ya, berubah. Nah, contohnya go itu pergi menjadi went ya. Nah, contohnya I went to school this morning. Saya pergi ke sekolah pagi ini. Nah, pagi ini sudah lalu, jadi kita menggunakan past tense juga ya. Dan untuk irregular ini memang cukup banyak, ada ratusan kata yang perlu kalian hafal ya. Nah, berikutnya untuk kalimat negatif ya, rumusnya subject ditambah did not ditambah verb 1, kadang disingkat menjadi didn't ya. Nah, contohnya I did not play soccer yesterday. Saya tidak bermain sepak bola kemarin ya. Nah, lalu atau contoh berikutnya I did not go to school this morning. Saya tidak pergi ke sekolah pagi ini ya. Nah, itu untuk kalimat negatif ya. Nah, lalu untuk pola yang interrogatif atau kalimat tanya, kita menggunakan rumus did ditambah subject ditambah verb 1 ya. Ingat, setelah ada did, subject harus verb 1 ya. Kadang banyak orang yang salah menggunakan verb 2 ya. Untuk tanya dan negatif, setelah ada did atau did not harus menjadi verb 1 kembali ya. Nah, apa itu verb 1? Verb 1 itu verb yang bentuk dasarnya gitu ya. Nah, contoh untuk kalimat interrogatif, did he play soccer yesterday? Apakah dia laki-laki bermain sepak bola kemarin ya? Atau did he go to school this morning? Apakah dia laki-laki pergi ke sekolah tadi pagi ya. Nah, selain dari pola-pola kalimat ini dan rumusnya dan contoh kalimatnya, dalam soal juga kita dapat dibantu ketika mengerjakan dengan adanya namanya time signal ya. Hampir setiap tenses itu ada time signalnya ya. Jadi time signal itu adalah keterangan waktunya atau adverb of time-nya ya. Dari past tense ini contohnya yesterday artinya kemarin, 2 days ago 2 hari yang lalu, bisa juga di variasikan misalnya 2 weeks ago, 2 months ago, pokoknya yang ada ago itu berarti past tense. Lalu ada last week, last month, last year ya, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu ya. Lalu ada juga just now, artinya baru saja, meskipun baru saja berarti sudah lalu ya. Lalu ada this morning artinya tadi pagi ini. Lalu ada in, biasanya diikuti dengan tahun, misalnya in 2019 artinya sudah lampau. Jadi ada penggunaan in itu berarti past tense dalam soal ya. Baik, selanjutnya Sir Willy akan memberikan contoh soal ya. For example, untuk contoh soal dari past tense ini ya. Nomor 1 bisa kita lihat soalnya I go to school this morning ya. Saya pergi ke sekolah pagi ini. Tentu go-nya itu perlu dirubah sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari. Itu harus berubah menjadi verb 2 ya. Go itu verb 1. Semua yang di dalam kurung itu verb 1
ya. Nah, kita harus rubah menjadi verb 2. Bentuk verb 2 dari go itu adalah went. Ya, went. Nah, jadi I went to school this morning. Itu isinya, ya. Nah, berikutnya nomor 2. He played soccer yesterday. Dia laki-laki bermain sepak bola kemarin, ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada this morning, yesterday, itu menunjukkan masa lalu. Jadi ini semua adalah contoh soal untuk past tense, masa lalu, ya. Nah, played ini termasuk regular verb, ya, yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi hanya ditambah ed. Jadi semua yang regular verb itu tinggal ditambah ed saja belakangnya, gampang, ya. Oke, jadi isinya he played soccer yesterday, ya. Untuk nomor 3, John buy a car 2 days ago, ya. John membeli sebuah mobil 2 hari yang lalu, ya. Nah, tentu harus dirubah juga karena buy itu adalah verb 1. Nah, dirubah menjadi verb 2, isinya adalah bought. Ya. Jadi John bought a car 2 days ago, ya. John membeli mobil 2 hari yang lalu, gitu ya. Nah, buy itu juga termasuk irregular verb. Jadi dia berubah bentuknya. Yang tadi sudah saya bilang, kalian harus menghafal itu kata-kata irregular verb itu jumlahnya ada ratusan. Kalian harus benar-benar dihafal mati itu, ya. Dan tentunya kalian bisa belajar step demi tahap. Lalu nomor 4, she received a message last week. Dia perempuan menerima sebuah pesan minggu lalu. Nah, receive itu termasuk dalam regular verb. Jadi tinggal ditambah ed saja. Oke, karena dia receive akhirannya i, jadi tinggal ditambah d saja, ya. Kalau yang bukan akhiran i bisa ditambah ed. Oke, selanjutnya nomor 5, I not go to school this morning, ya. Nah, ini tentu ada not, berarti harus kita isi dalam bentuk negatif, ya. Nah, bentuk negatif dari past yang sesuai rumusnya itu menggunakan did not, ditambah did not verb 1, ya. Jadi isinya adalah I did not go to school this morning, ya. Saya tidak pergi ke sekolah pagi ini. Atau bisa kita singkat menjadi I didn't go, sama saja, didn't atau did not boleh, ya. Lalu untuk nomor 6, he not play soccer yesterday. Dia laki-laki tidak bermain sepak bola kemarin. Nah, kita isinya juga menggunakan did not karena ini negatif, menjadi he did not play, ya. He did not play. Oke, he did not play soccer yesterday, ya, karena sudah did not harus verb 1. Lalu untuk nomor 7 itu ada tanda tanya, berarti kita harus rubah dalam bentuk tanya isinya. Di sini ada you go to school this morning. Nah, ini harus kita rubah menjadi kalimat tanya, ya, sesuai rumusnya itu kita menggunakan did, subject ditambah verb 1. Jadi isinya adalah did you go to school this morning? Apakah kamu pergi ke sekolah pagi ini? Ya. Lalu nomor 8 pun sama, he played soccer yesterday, ada tanda tanya, perhatikan, ya, harus teliti. Nah, kita isinya adalah sama seperti yang di atas. Did he play soccer yesterday, ya. Oke, mudah-mudahan kalian semua mengerti dengan penjelasan Sherbilly ini. Bila kalian terbantu dengan video ini, tolong untuk like, komen, dan subscribe channel ini Sherbilly. Terima kasih. Have a nice day.